Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikran Sarfan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat sebagai PDD UKT-PT terkhusus pada bidang pengajaran. Selama saya menjadi dosen di jurusan Fisika, saya telah mengampu beberapa mata kuliah diantaranya mekanika, fisika zat padat, gelombang, analisis numerik, dan berbagai mata kuliah lainnya. Terkhusus pada video kali ini, saya akan memberikan deskripsi perkuliahan mengenai mata kuliah mekanika. Mata kuliah mekanika merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh seluruh mahasiswa fisika Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS dan diampu oleh 2 orang dosen secara tim teaching. Mata kuliah mekanika merupakan mata kuliah inti yang membahas terkait tentang pergerakan benda yang terbagi atas kinematika dan dinamika. Secara umum, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan apabila mahasiswa mengambil mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kemudian, sub CPMK mata kuliah mekanika adalah sebagai berikut. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah beberapa topik-topik kajian mengenai mata kuliah mekanika, yakni sebagai berikut. Secara umum, dalam melaksanakan perkuliahan mekanika, di sini kami menggunakan 2 buah mode, yakni mode secara luring dan mode secara daring. Untuk perkuliahan secara luring, di sini kami menggunakan metode ceramah dan diskusi, sedangkan untuk daring di sini kami menggunakan bantuan Learning Management System atau LMS Syam-OK, di mana dalam LMS tersebut mahasiswa dapat mengakses materi yang diberikan, mengumpulkan tugas, mengisi presensi kehadiran, serta beberapa aktivitas-aktivitas lainnya seperti diskusi. Kemudian, dalam model pembelajaran, di sini kami menggunakan metode case study dan project based learning. Untuk model pembelajaran case study, di sini para peserta perkuliahan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan mempelajari materi pertemuan 2 hingga materi pertemuan 7 secara detail agar dapat menemukan kasus-kasus yang berada pada setiap materi per pertemuan. Adapun untuk model pembelajaran proyeknya, itu mahasiswa secara berkelompok sudah mulai mengerjakan mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Berkaitan tentang tugas proyek tersebut, di sini mahasiswa diharapkan dapat membuat proyek terkait tentang aplikasi mekanika dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai hubungan terkait tentang materi-materi yang telah mereka pelajari mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-15. Oleh karena itu, terdapat beberapa sistem penilaian yang kami terapkan. Yang pertama itu adalah adanya aktivitas partisipatif yang memiliki bobot sebesar 25%, kemudian implementasi proyek sebesar 30%, kemudian tugas yakni sebesar 15%, lalu ujian tengah semester sebesar 15%, dan terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 15%. Secara lebih lanjut, informasi lengkap mengenai perkuliahan mekanika ini dapat diakses melalui RPS dengan cara scan barcode berikut. Demikianlah informasi ringkas yang saya sempat berikan terkait tentang penggambaran mata kuliah mekanika. Selanjutnya, silakan untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah mekanika yang akan membahas topik mengenai mekanika satu partikel.
Namun sebelum kita memulai perkuliahannya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah mekanika. Terusus kita akan masuk pada pertemuan ketiga, yakni mekanika satu partikel, yang mengkhususkan akan membahas materi tentang sistem koordinat, yakni sistem koordinat bola dan sistem koordinat silinder. Oke. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin terlebih dahulu ingin menyampaikan kepada adik-adik, yakni silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu di LMS. Oke, silakan mengisi. Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk. Pada pekan yang lalu kan kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Silakan rekan. Ya, silakan. Karakteristik dan koordinat Kartesian 3D, Pak. Oke, pekan lalu kita membahas tentang sistem koordinat Kartesian. Selanjutnya adalah ada tidak yang bisa menyebutkan apa saja atau karakteristik mengenai koordinat Kartesian? Ada yang bisa? Oke, silakan. Koordinat Kartesian memiliki tiga sumbu x dan y, x, y, dan z. Oke, terus? Terus masing-masing tegak lurus yang memiliki sumbu x-nya itu i topi, sumbu y-nya itu j topi, dan sumbu z itu k topi, Pak. Oke, jadi itu merupakan karakteristik awal dari koordinat Kartesian. Jadi koordinat Kartesian itu merupakan suatu koordinat tiga dimensi yang memiliki tiga buah sumbu x, sumbu y, dan sumbu z, yang dimana masing-masing sumbu itu memiliki yang namanya vektor satuan. Oke, untuk sumbu x itu adalah i topi, sedangkan y itu adalah j topi, dan sumbu z itu adalah k topi. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, yakni tentang sistem koordinat bola dan sistem koordinat silinder. Jadi pada pertemuan kali ini ada dua tujuan yang diharapkan kalian bisa kuasai. Yang pertama itu bagaimana mekanika satu partikel pada koordinat bola, dan yang kedua adalah bagaimana mekanika satu partikel pada koordinat silinder. Nah, adapun yang dimaksudkan pada mekanika di sini ini adalah kita akan mencoba merumuskan sama kayak pekan lalu pada koordinat Kartesian, yakni bagaimana merumuskan persamaan posisi, kecepatan dan percepatan untuk masing-masing koordinat bola dan koordinat silinder. Jelas ya? Oke, good. Nah, oke. Kita masuk ke yang pertama. Apa itu koordinat bola? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Oke. Kalau begitu saya berikan waktu, silakan kalian googling. Silakan cari di Google definisi atau karakteristik dari koordinat bola. Setelah itu nanti saya akan minta paling tidak 2 orang dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusi atau hasil pencarian. Siapa? Oke, silakan. Untuk koordinat bola adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik dalam ruang 3 dimensi. Nah, koordinat bola berbeda dengan koordinat Kartesian yang memiliki 3 sumbu, yaitu x, y, dan z. Sedangkan koordinat bola memiliki 3 besaran, yaitu jarak radial, sudut kutub, dan sudut azimut. Oke, ada yang lain? Atau sudah sepakat sambil dikatakan teman sudah sama pencariannya? Sama, Pak. Sama ya? Ya. Oke. Jadi hal yang menjadi pembeda antara koordinat Kartesian dan koordinat bola itu pertama dari besarannya. Kalau pada koordinat Kartesian itu kita kenal x, y, dan z, tetapi pada koordinat bola itu ada namanya r, ada theta, dan ada psi. Ini kita memiliki suatu sistem koordinat bola, ya kan ya? Tetapi kita perlu menghubungkan antara sistem koordinat Kartesian dengan sistem koordinat bola. Kenapa? Karena nanti bisa saja adik-adik sekalian akan mendapatkan suatu kasus di mana kita harus melakukan konversi antara koordinat Kartesian ke koordinat bola. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh temannya, bahwa terdapat 3 buah besaran pada sistem koordinat bola, yakni r, kemudian ada theta, dan kemudian ada besaran
psi. Nah, psi itu merupakan sudut yang dibentuk antara vektor proyeksi posisi R pada bidang XY, sedangkan theta merupakan sudut yang dibentuk antara vektor posisi R dengan sumbu Z-nya. Jelas? Jadi itulah merupakan karakteristik dari koordinat bola. Adapun pada koordinat kartesian dia tidak ada seperti itu. Oke? Sekarang dari sini maka jelaslah bahwa kenapa dia dikatakan sebagai koordinat bola. Oke? Coba, di sini kan ada 3 buah besaran yang berubah. Ada R yang mengarah ke atas, kemudian ada psi yang dimana sudutnya itu dia berputar pada bidang XY, kemudian theta dia berputar dari sumbu Z ke bawah. Apabila kita menghayalkan masing-masing berputar, maka nanti akan membentuk balon berupa bola. Itulah kenapa dia dikatakan sebagai koordinat bola. Jelas sampai di sini? Oke. Pada bagian ini terlihat bahwa X sama dengan R sin theta cos psi dan Y sama dengan R sin theta sin psi. Kenapa seperti itu? Untuk menjawab ini maka kita bisa melihat melalui pandangan geometrinya. Oke? Nah, kita lihat ini kan R. Karena pada sumbu Z itu adalah R cos theta, maka sisi yang ini, sisi miringnya itu lain adalah R sin theta. Panjang bidang ini akan sama dengan panjang garis yang ini. Garis CB akan sama dengan panjangnya garis OR. Berarti jika di sini R sin theta, maka di bawah juga pastilah R sin theta. Oke? Nah, sehingga lihat di sini kita pakai sudut psi lagi, bukan lagi sudut theta. Oleh karena itu, misalkan kita ambil ini rho, oke? Berarti proyeksi rho terhadap sumbu X adalah rho cos psi. Oke? Karena rho itu adalah R sin theta, maka kita peroleh X sama dengan R sin theta cos psi. Oke? Dengan cara yang sama, maka nanti akan kita peroleh untuk sumbu Y adalah R sin theta sin psi. Sebelum masuk ke dalam penentuan vektor posisi kecepatan percepatan dalam koordinat bola, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang namanya vektor satuan. Oke? Vektor satuan itu merupakan vektor yang nilainya selalu yang besarnya selalu sama dengan 1. Oke? Pada koordinat kartesian itu mudah. Tetapi untuk koordinat bola maka kita harus memproyeksikan atau mencari hubungan antara vektor satuan dalam koordinat bola dan vektor satuan pada koordinat kartesian. Oke? Sebagai contohnya ini, di sini saya tuliskan, kita ketahui bahwa vektor itu R sama dengan besar vektor R dikali dengan vektor satuan ini. Sehingga dari sini kita peroleh R topi sama dengan vektor posisi R dibagi dengan R. Ya kan ya? Nah, sementara itu kita ketahui bahwa misalkan ada partikel di sini, berarti dia sebagai fungsi dari X, Y, dan Z. Maka XY tambah YJ ditambah ZK dibagi dengan R. Oke. Di sini timbul masalah. Di mana kita mendapatkan X, Y, dan Z-nya? Ada yang bisa kasih tanggapan? Di mana kita mendapatkan nilai X, Y, dan Z? Oke. Saya kasih clue. Hubungan antara koordinat kartesian dan bola. Yang slide tadi yang kita bahas. Yang mana? Oke, yang ini ya. X, Y, dan Z-nya kita substitusi ke atas. Berarti X itu R sin theta cos psi ditambah sin theta sin psi J ditambah cos theta K. Oke. Nah, dengan cara yang serupa nanti adik-adik sekalian bisa membuktikan
apakah benar theta topi itu seperti ini dan si topi adalah seperti itu, seperti yang dikemukakan pada persamaan 3.1. Nah, hal yang menarik di sini terdapat relasi yang menghubungkan antara besaran-besaran dari vektor satuan tersebut. Misalkan di sini do r topi do theta. Oke? Apakah betul dia nilainya akan sama dengan theta topi? Mari kita kerjakan sama-sama. Tolong dibantu ya. Oke. Do r topi do theta. Ingat, ini do berarti turunan parsial. Kita turunkan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oke. Dari r topi itu adalah sin theta cos si i tambah sin theta. Oke. Sin si di topi ditambah turunannya cos theta. No. Oke, good. Min sin theta k. Ternyata kalau kita melihat bentuk ini, dia itu mirip dengan vektor satuan dari theta topi. Berarti ini tak lain merupakan adalah theta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Nah sekarang saya minta salah satu dari kalian silakan coba membuktikan salah satu di antara kelima persamaan yang tersedia pada persamaan 3 ini. Ada yang bisa? Saya Pak. Gimana? Ada yang mau mengoreksi atau ada yang berbeda jawabannya? Saya Pak. Yang saya. Ya, yang saya. Ada yang punya penghapus? Oke. Ya. Jadi itu tadi jawaban yang dikemukakan oleh teman-teman. Oke. Jadi saya harapkan tadi Yosua sudah tahu di mana letak kesalahannya dan bisa memperbaiki berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Oke. Jadi saya harapkan di sini adik-adik sekalian bisa melakukan verifikasi lanjutan terhadap 4 buah persamaan yang tersisa dari persamaan 3 titik. Oke. Untuk koordinat bola itu, letak posisi benda sebagai fungsi dari R itu ternyata dia dipengaruhi oleh 2 buah variabel. Apa itu? Yakni variabel theta dan variabel psi. Oleh karena itu, apabila kita ingin menentukan vektor posisinya, maka kita harus memperhitungkan kondisi dari sudut theta dan sudut psi. Tetapi secara umum overall, persamaan vektor posisinya itu dapat dituliskan dalam bentuk vektor posisi R sama dengan R topi, di mana R topi itu merupakan vektor satuan. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana untuk vektor kecepatannya. Ada yang tahu apa kecepatan? Apa? Ada yang bisa? Turunan jarak terhadap waktu. Oke. Jadi kecepatan itu bisa kita tuliskan merupakan turunan pertama vektor posisi terhadap waktu. Karena persamaan vektor posisinya sudah kita ketahui, berarti kita tinggal mengoperasikan secara matematik. Berarti di sini diperoleh D dt R topi. Oke. Seperti yang saya katakan tadi bahwa R topi itu merupakan variabel dari theta dan psi. Berarti kita tidak boleh mengerjakan dia secara bebas. Maka kita juga perlu memperhitungkan R topinya. Oleh karena itu kita gunakan namanya aturan rantai.
Berarti kita turunkan dulu R-nya, lalu R topinya konstan, ditambah R-nya yang konstan, lalu R topinya yang kita turunkan. Maka sederhanakan menjadi R dot R topi ditambah R topi dot. Oke, jadi inilah merupakan persamaan vektor kecepatan pada koordinat bola. Dan ada juga berdasarkan si topinya. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk menentukan vektor kecepatannya, maka adik-adik bisa mencarinya dengan menggunakan langkah yang sama, yakni dengan cara menurunkan kembali vektor kecepatan terhadap waktu yang terakhir merupakan vektor percepatan. Oke. Jadi itulah tadi merupakan kinematika yang berlaku pada sistem koordinat bola. Selanjutnya kita masuk ke sistem koordinat silinder. Oke. Jadi ini merupakan gambaran umum dari sistem koordinat silinder. Berbeda pada koordinat bola, oke. Untuk koordinat silinder dia hanya dipengaruhi satu buah sudut saja, C, yang dimana dia bekerja pada bidang XY. Kenapa dikatakan silinder? Karena hanya bidang XY-nya yang berputar. Kemudian dia bisa naik ke atas, maka nanti dia akan secara langsung membentuk sebuah tabung atau silinder. Itulah kenapa dia dikatakan sebagai koordinat silinder. Nah, jadi untuk koordinat silinder ini langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi bersama-sama dalam menentukan besaran-besaran pada koordinat bola. Oke. Sehingga dengan menggunakan proyeksi trigonometri sederhana, maka nanti kita peroleh bahwa X itu adalah rho cos psi, Y adalah rho sin psi, dan Z-nya itu dia tidak mengalami perubahan, tetap pada arah sumbu Z-nya saja. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan vektor satuannya untuk sistem koordinat silinder. Berbeda pada sistem koordinat bola, itu ada tiga, R topi, theta topi, dan psi topi. Untuk koordinat silinder, dia itu cuma ada dua, yakni rho topi dan psi topi. Oke, lihat vektor satuan rho topi, dia berada pada bidang XY, ya kan ya? Nah, sementara pada bidang XY ini dia dipengaruhi oleh sudut psi. Berarti vektor satuan rho topi ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X, juga bisa kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Pada arah sumbu X itu dia lain adalah I. Ingat vektor satuan X pada koordinat kartesian itu adalah I topi, maka I topi cos psi. Sedangkan pada arah sumbu Y adalah J topi sin psi. Itulah kenapa kita peroleh rho topi sama dengan I cos psi ditambah J sin psi adalah minus rho topi. Cara pengertian bagaimana? Yakni sama persis dengan dilakukan oleh temannya tadi di atas. Jelas sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan persamaan posisi, kecepatan, dan percepatan pada koordinat silinder. Jadi intinya tetap sama. Oke. Lagi-lagi kita harus berangkat dari persamaan vektor posisinya. Berbeda dengan koordinat bola, pada koordinat silinder itu dia dipengaruhi oleh dua buah vektor satuan, yakni rho topi dan Z topi. Berarti secara matematika sederhana, persamaan vektor posisi benda, misalkan di titik P ini, adalah R sama dengan, vektor posisi R sama dengan rho topi ditambah Z topi. Oke. Nah, lebih lanjut untuk mendapatkan vektor kecepatannya bisa menggunakan persamaan ini, yang dimana persamaan 3.9 ini dapat kalian peroleh dengan cara menurunkan
persamaan vektor posisi R pada koordinat silinder terhadap waktu. Kemudian untuk persamaan percepatannya dapat kalian peroleh dengan cara menurunkan persamaan vektor kecepatan terhadap waktu. Tapi jangan lupa sebagai alat bantu silakan nanti kalian gunakan hubungan atau relasi yang berada pada persamaan 3 titik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahannya? Oke, silakan. Kan ini kita sudah mempelajari koordinat bola dan koordinat silinder. Dari dua materi itu, apa sih aplikasi dari dua materi itu, Pak? Oke, bagus. Kan tidak mungkin kita mempelajari sesuatu tanpa adanya maksudnya. Oke. Nah, terkait tentang bagaimana aplikasi dari koordinat bola dan silinder itu, yang pertama, kita bisa menggunakan sistem koordinat bola untuk menjelaskan bagaimana pergerakan dari materi, yang dimana pola-pola pergerakan itu meliputi atau memiliki sifat-sifat seperti bola. Contohnya apa? Pergerakan dari atom. Oke. Nah, kemudian untuk koordinat silinder itu kita juga bisa mempengaruhi bagaimana pengaruh muatan elektron di bawah pengaruh medan magnet atau medan listrik, karena tidak akan bergerak spiral membentuk silinder. Jadi bisa gunakan pendekatan tersebut. Tetapi yang bertujuan itu hanya mencari besaran-besaran kinematikanya saja, vektor posisinya, vektor kecepatannya, dan vektor percepatannya. Jelas? Oke. Masih ada lagi? Jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini saya berikan tugas. Ini tugas pertama ya, pada pertemuan ketiga, yaitu tentukanlah vektor kecepatan dan percepatan dari suatu partikel yang memiliki komponen vektor R sama dengan A, theta sama dengan B sin omega T, dan C sama dengan BT. Silakan dikerjakan, dituliskan di kertas A4, lalu di scan. Kemudian hasil scannya itu silakan dikumpulkan di LMS yang oke. Oke, jelas ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya, oke baik. Kalau begitu sekian untuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah atas selesainya perkuliahan kita hari ini. Oke, alhamdulillah. Kalau itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.